Hari ini jemaah sekalian, tentu menjadi perhatian bagi kita semuanya sebagai bangsa Indonesia, bahwa ini adalah hari-hari, terutama kita di bulan Agustus ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 16 dan 17 Agustus tentu selalu kita ingat sebagai bangsa Indonesia, dan wabil khusus jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita kaum muslimin Indonesia ini harus menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kemerdekaan bangsa kita tidak sama banyak dengan negara-negara yang banyak di dunia ini. Kemerdekaan negara kita ini atas perjuangan diri kita, bangsa kita sendiri, dan wabil khusus kaum muslimin, mereka benar-benar mengorbankan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan yang namanya merdeka ini. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingat tentang kemerdekaan ini, maka ingat salah satu syair yang disebutkan oleh ulama, akhi anta hurrun wara as-sudud, akhi anta hurrun bitilkal quyud idza kunta billahi musta'sima. Saudaraku, kalian walaupun mungkin di penjara, saudara mungkin sedang ada problem dan masalah dalam kehidupan Anda, tetapi ketika kalian itu hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, i'tisam bihablillah wa may ya'tasim billah, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang lurus. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian seseorang ini hanya mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka itulah yang namanya kemerdekaan sejati. Dan alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bangsa Indonesia, para pendiri bangsa kita memberikan pelajaran yang istimewa betapa sesungguhnya kemerdekaan ini haruslah diusahakan dan diperjuangkan. Dan alhamdulillah kemudian kita bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan ini dari perjuangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "May ya'tasim billah", sesungguhnya hakikat seorang ini disebut merdeka ketika dia hanya i'tisam bihablillah, hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ketika seseorang itu hanya terikat dengan Allah, dia adalah Sang Maha Penciptanya, dia adalah Sang Maha Pemberi rizkinya, dia adalah Sang Maha Petunjuk dari berbagai kesesatan menuju kepada jalan yang diberkahi dalam kehidupan dunia wal akhirah. Allah pula yang akan menumbuh kembangkan kebaikan dalam kehidupannya, dalam skala kecil maupun skala bangsa dan negara. Dia akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wa may yahdillahu fama lahu min mudil, ayat 37, maaf, wa may yahdillahu fama lahu min mudil, alaysa Allahu bi'azizin dzintaqam,
dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pelajaran berharga dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa sebagaimana juga para pendahulu dan pendiri bangsa ini telah mengajarkan kepada kita, kemerdekaan yang sejati akan benar-benar didapatkan oleh seseorang manakala dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah petunjuk jalan yang lurus. Sehingga setiap salat kita selalu membaca di dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menegaskan dan mengajarkan kepada kita, tatkala kita ada di bulan Agustus ini ma'asyiral muslimin, maka mari kewajiban kita sekarang bukan hanya tentu kemerdekaan secara fisik, bangsa kita sudah merdeka, namun kemudian tugas kita adalah benar-benar memerdekakan dari segala sisi. Ketika kita membangun keluarga, membangun masyarakat, dan lebih luas lagi membangun bangsa dan negara ini, mari kita mengisinya dengan aturan dan ajaran yang telah Allah tetapkan. Karena dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala itulah kita akan benar-benar mendapatkan kemerdekaan sejati fid dunya, dan kemudian pastinya nanti akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua tentu kita ingat betapa sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun bangsa dan negara, maka Masya Allah wa tabarakallah, kita mendapatkan pelajaran yang istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kemudian membangun Madinatul Munawwarah, beliau mengawalinya dengan kemerdekaan sejati yang dibangun bagi bangsa Madinah Munawwarah, sehingga keberkahan dan kesuksesan yang dijalani, yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tentu menginspirasi kita semuanya, termasuk para pendiri bangsa kita, dan wajib bagi kita untuk meneladani dalam kehidupan kita semuanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan spirit dan semangat yang ditularkan, yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini, marilah semangat tersebut kita tancapkan di dalam diri kita dengan melaksanakan tugas-tugas terbaik kita dalam kehidupan, sehingga sesungguhnya hakikat memahami dan mensyukuri kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan tugas-tugas kita, dengan aktivitas yang terbaik fid dunya ilal akhirah, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Semoga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Agustus ini mengingatkan kepada kita akan hakikat kemerdekaan sejati yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan kita jalani dalam kehidupan kita dengan pelaksanaan tugas-tugas terbaik dalam kehidupan kita.
mari kita mengambil pelajaran yang istimewa dan berharga dari kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan kita berharap benar semoga kemerdekaan yang menjadi nikmat luar biasa besar dari Allah kepada kita ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan. Salah satunya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haq ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pertolongan yang baik dan besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri kemerdekaan ini, dan kemudian kita bisa mengisinya dengan amal-amal yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dan kita berharap berhasil untuk kita tularkan, kita wariskan kepada generasi penerus kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa syukur kita menjadi rasa syukur yang terbaik, dan kemudian Allah menambahkan rizkinya kepada kita.